Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara Medan adalah instansi yang bergerak di bidang informatika dan komputer. STMIK Pelita Nusantara Medan adalah salah satu kampus swasta terbaik di Sumatera Utara dan terakreditasi B oleh Ban PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswi dari kampus STMIK Pelita Nusantara Medan ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi COVID. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya Rukini Anastasia dengan NIM 2201410448. Saya Cis Angelika dengan NIM 2201414046. Saya Fitria Berdaini dengan NIM 2201414034. Saya Sofia Beryanti dengan NIM 2201414041. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil presentasi kami. Selamat menyaksikan. COVID adalah singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technologies. Pada umumnya, COVID adalah kerangka kerja atau framework tata kelola TI yang mendefinisikan cara atau metode untuk suatu organisasi. Kehadiran COVID diharapkan dapat mendukung perusahaan atau organisasi dalam menerapkan, mengelola, dan memantau tata kelola TI. Kita akan bahas bagian landasan teori. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti agar dapat menentukan apakah sistem informasi tersebut telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, apakah seluruh aktivitas dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, serta terjamin integritas datanya. Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Kemudian, 4 domain yang lebih luas diidentifikasikan menjadi 4 domain utama, yaitu yang pertama, ada planning and organization. Domain ini mencakup strategi dan taktik, dan perhatian atas identifikasi bagaimana TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Selain itu, realisasi dari visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk berbagai perspektif yang berbeda. Terakhir, sebuah perorganisasian yang baik serta infrastruktur teknologi harus ditempatkan di bagian yang semestinya. 2. Acquisition and Implementation atau AI untuk menrealisasikan strategi TI. Solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan serta pemeliharaan sistem yang ada harus dicakup dalam domain ini untuk memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem ini. 3. Delivery and Support atau DS. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari TI. Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem TI dan hasilnya, dan juga proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem TI tersebut dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk isu atau masalah keamanan dan juga pelatihan.
4. Monitoring and Evaluation atau MI. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Domain ini menunjuk pada perlunya pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian untuk mendapatkan gambaran yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan di Universitas Islam Nahdlatul Ulam Japara, seperti melihat bagaimana implementasi e-learning sehingga menemukan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan menyebarkan angket yang akan disebarkan kepada sejumlah responden. Adapun responden yang menjadi sasaran dalam proses audit sistem informasi e-learning adalah Kepala UPT Pusat Data Pengembangan IT, dosen, dan mahasiswa. Yang ketiga, wawancara. Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi sebagai pendukung hasil kuesioner. Metode analisis data. Analisis tingkat kematangan saat ini atau SIS. Berdasarkan hasil kuesioner, dilakukan analisis untuk nilai tingkat kematangan saat ini atau SIS untuk domain DS. Tingkat kematangan atribut diperoleh dari perhitungan total pilihan jawaban kuesioner dikalikan dengan bobot dan dibagi dengan jumlah responden seperti pada rumus persamaan berikut ini. Indeks kematangan atribut sama dengan sigma total dikali bobot dibagi jumlah responden. Lalu ada analisis tingkat kematangan yang diharapkan atau to be. Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan atau to be bertujuan untuk memberikan acuan atau standar untuk pengembangan tata kelola. Yang ketiga ada analisis kesenjangan atau gap. Setelah diketahui tingkat kematangan saat ini atau SIS dan tingkat kematangan harapan atau to be, maka tahap selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Tingkat kesenjangan diperoleh sesuai persamaan, yaitu tingkat kematangan yang diharapkan dikurangi dengan tingkat kematangan saat ini. Seperti pada rumus di bawah ini, tingkat kesenjangan sama dengan X kurang Y, yang dimana X menyatakan tingkat kematangan yang diharapkan dan Y menyatakan tingkat kematangan saat ini. Sekian hasil dari video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.